Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bertindak sebagai khatib Allah yang berbahagianya Agus Tengku Jeni Suwandan. Kemudian yang bertindak sebagai imam atau Tengku Dalat atau yang mewakili. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim على سيدنا مولانا محمد سيد العرب والعجام وإمام مكة والمدينة والحرام سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم يا رب زده شرفا وكراما ومحبة وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، وحج الفقراء والمساكين وأسفياء الساجدين، والخطبتان بدلان عن ركعتين أولين. فإذا صعد الخاتم على منبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر
Alhamdulillahilladzi amarna bis-sabri wal ibadah wa nahana bil munkari wal ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abdala. Wa fil hadits ukhra, afdal siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah al-muharram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang para jamaah Jumat, dengku-dengku, abu-abu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membandung puja dan merupakan milik bagi Allah, yang mana oleh Allah pada urang yang berbahagianya lebih kepada katanya kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan satu rutinitas kewajiban yang telah Allah undangkan terhadap kita. Diikut-ikutnya selawat yang tangkil dengan sada kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menimba umat manusia dari lembah jahiliyah, dari lembah kesesatan hingga kepada alam yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia. Kemudian diketipahnya kepada alam sahabat yang kami partisipasi dalam rangka membantu Rasulullah mempertegak kalimah thayyibah la ilaha illallah. Hadirin tunggu-tunggu dan abu-abu serta abang-abang rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum khatib masuki dalam rukun al-khutbah, khatib ingin menyampaikan sedikit mau'izah hasanah. Kiranya apa yang akan khatib sampaikan nantinya dapat bermanfaat, khususnya bagi khatib yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita menyimak kembali salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima rahimat. Kullu nafsin kasabat bima rahimat. Yang artinya setiap manusia akan dipersoalkan terhadap apa yang dia kerjakan. Maka sesuai dengan ayat tersebut,
yang bahwasanya apapun yang kita kerjakan di permukaan bumi ini, maka kita kelak akan dipersoalkan terhadap apa yang kita kerjakan. Bahkan dalam satu hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia darul amal." Dunia ini merupakan negeri untuk beramal. Wal akhirah darul jazaa. Sedangkan akhirat merupakan negeri daripada pembalasan. Apa yang kita kerjakan di permukaan bumi ini, maka itulah yang akan kita petik kelak di hari kiamat nanti. Maka oleh karena demikian para hadirin sekalian, baginda Nabi dalam hadisnya yang lain pun bersabda, "La taqudu qadama 'abdin." Dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak kelak di yaumul kiamah hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanyakan terhadapnya berupa 4 perkara. Perkara yang pertama yang akan ditanyakan terhadapnya umrih, terhadap umurnya, fima afsah, pada kemana telah dia habiskan. Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup, maka dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, telah kita habiskan kemana umur yang telah Allah persinggahi ini. Apakah kita mengerjakan ke jalan yang diridhai oleh Allah ataupun sebaliknya? Maka beruntunglah jiwa-jiwa yang melakukan ketaatan, yang menghabiskan umurnya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang akan Allah soalkan terhadap kita, yaitunya wa'an ilmi, terhadap ilmu yang telah Allah persinggahkan terhadap kita. Fima fa'ala, pada kemana telah kita lakukan. Maka pada ini hari tak sah kita bilang bahwasanya seseorang di antara kita, khususnya yang muslim, yang tidak mengetahui yang namanya salat itu merupakan wajib. Maka sudah barang tentu semua berindividual manusia, khususnya yang menganggap dirinya muslim, mengetahui bahawa solat itu wajib. Kenapa? Karena kita tidak jauh daripada ulama, kita tidak jauh daripada orang yang berilmu agama. Bahkan tempat tinggal kita dekat dengan pesantren-pesantren dan dekat dengan dayak-dayak. Maka oleh karena demikian para hadirin sekalian, kita juga akan disoalkan kelak mengenai tentang ilmu yang telah Allah persinggah kepada kita. Apa yang telah kita lakukan? Karena apa? Dalam hadis yang lain kita menyampaikan, halakan nasu bila ilmin, celaka seorang manusia dengan sebab tidak memiliki ilmu. Yang pertama, seorang manusia, hambanya Allah ini akan celaka bila ia tidak memiliki ilmu. Artinya ia beribadah, melakukan ketaatan, katakanlah ia melakukan solat, namun tidak ada berilmu, maka celaka manusia tersebut. Artinya apa? Ibadah yang ia lakukan itu akan bakalan jadi sia-sia saja. Artinya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita bersedekah, namun kita tidak mengetahui bagaimana yang dikatakan dengan ikhlas dan bagaimana yang dikatakan dengan riya, maka juga akan sia-sia amalan yang kita lakukan. Kemudian juga dalam bentuk amalan-amalan yang lain yang bila seandainya tidak kita berilmu terhadap apa yang kita lakukan, maka amalan tersebut akan menjadi sia-sia sahaja. Hadirin tunggu-tunggu dan abu-abu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena demikian, terhadap apa yang telah Allah persingkat terhadap kita, kita mengetahui akan menuntut ilmu itu wajib. Maka ketika kita meninggalkan dalam menuntut ilmu, meskipun usia kita sudah kuat, maka akan menjadi beban besar bagi kita, kelak akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ta'allum kabira, menjelaskan menuntut ilmu yang pada saat itu kita belum mengetahui, maka itu merupakan dosa besar. Meskipun usia kita telah 50-an, telah 60-an, kita masih dalam keadaan berakal, dalam keadaan sehat,
maka kita meninggalkan akan namanya menuntut ilmu Allah, menuntut bagaimana tata cara berwudu yang benar, menuntut bagaimana melakukan solat yang benar, menuntut bagaimana cara melakukan puasa yang benar, dan begitu pula dengan amalan-amalan yang lainnya. Itu merupakan soalan yang kedua yang akan Allah soalkan terhadap kita. Lalu yang ketiga, yaitunya wa'an malik. Kita akan ditanyakan kelak terhadap harta kita. Min aina iktasabah, dari mana kita peroleh harta tersebut? Apakah kita peroleh harta tersebut daripada jalan yang haram, ataupun kita peroleh harta tersebut daripada jalan yang halal? Banyak orang di antara kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia menghalalkan segala cara. Maka oleh karena demikian, salah satu cara yang paling ampuh untuk membentengi diri kita daripada jalan yang haram, yaitunya hendak kita dahulukan ilmu agama. Siapa yang melarang kita untuk melakukan kebatilan? Yaitu ilmu agama. Yang menjaga kita daripada melakukan kemaksiatan, yaitu ilmu agama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan tanpa adanya ilmu, maka sungguh manusia itu akan sama seperti binatang. Di mana sisi kebedaan kita dengan binatang? Yaitu di ilmunya. Maka oleh karena demikian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, meskipun usia kita telah tua, meskipun kita telah jadi kakek, kita telah jadi orang tua, maka jangan malu, jangan segan-segan ketika kita tidak tahu dalam hal bermakanan ibadah yang sedang kita lakukan, hendaknya untuk kita menanyakan kepada orang yang mengetahui. Kata mengapa? Bagaimana diuruskan dalam kitab I'anatul Talibin, beliau berargumentasi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan ibadah kepada Allah namun tanpa berilmu agama, maka amalan orang tersebut mardatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu setelah kita ditanyakan dari mana harta kita peroleh, apakah dari jalan yang halal ataupun dari jalan yang haram, maka pada saat itu pula kita akan ditanyakan wa bima anfaqta. Harta yang telah engkau miliki tersebut, pada kemana engkau membeli? Kau kali dalam harta. Apakah hartanya tak pergunakan ke jalan yang diridhai oleh Allah, ataupun harta yang Allah berikan hanya berguna pada jalan yang dimurkai oleh Allah? Maka dari mulai pun kita usahanya akan timbul persoalan, bahkan ketika karena harta yang kita miliki juga akan menjadi sebagai soalan. Maka hati-hati dengan tanpa adanya ilmu pada diri kita, maka sangat dipastikan kita akan terjerumus dalam melakukan kesalahan. Kita akan terjerumus dalam melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, kita akan disoalkan yaitu wa'an jismi, daripada jasad anggota badan kita. Maka tubuh anggota badan kita yang telah Allah berikan dalam keadaan sehat wal afiat, ini akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga dalam hadis yang lain baginda menyampaikan, setiap kamu merupakan pemimpin dan setiap pemimpin akan disoalkan terhadap kepemimpinannya. Teman tempur kamu atau kamu pimpin, sedangkan kamu dalam kampungnya dan gizi, dan bupati, dan camat, dan juga dan gubernur, kamu hanya seorang masyarakat biasa. Tanya, meskipun kita belum berkeluarga, masih seorang diri, status tanya juga termasuk pemimpin. So yang kita pimpin yaitu anggota daripada tubuh kita. Maka jaro daripada kita merupakan rakyat kita, mata kita rakyat kita, babah kita rakyat kita, bahkan kaki kita merupakan rakyat kita. Ketika anggota tubuh ini salah dalam
mempergunakannya, maka yang disalahkan adalah pemimpinnya. Siapa? Yaitu seluruh daripada jasad kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka 4 soalan inilah yang akan Allah tanyakan kepada diri kita kelak di yaumul kiamat. Hadirin tuku-tuku dan abang-abang rahimani wa rahimakumullah. Maka apapun yang kita lakukan pada saat ini, itu semuanya sangat bergantungan pada daging yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana baginda Nabi menyampaikan dalam hadisnya, ala jasad Allah. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Ila saluha jasad kullu. Apabila daging yang terdapat dalam tubuh manusia itu merupakan baik, maka baiklah seluruh daripada tubuhnya. Wa idza fasadat jasad kullu. Dan apabila daging yang terdapat dalam tubuhnya itu buruk, maka buruklah seluruh daripada anggota tubuhnya. Ala ketahuilah, wa hiya al-qalbu. Daging itu merupakan hati. Maka berpengaruh sangat apa yang kita lakukan ini merupakan bisikan daripada hati kita. Maka untuk menjaga hati ini ada 3 perkara. Yang pertama dengan kita menjaga pandangan, yang kedua dengan kita menjaga lisan, dan yang ketiga dengan kita menjaga isi perut. Apa yang kita makan itu akan berpengaruh sangat terhadap hati kita. Ketika makanan yang kita makan ini sering makan dengan barang yang haram, sering makan dengan barang yang syubhat, maka akan susah menerima yang namanya kebenaran. Sehingga ketika disampaikan kebenaran, baik itu di masjid, di pengajian, ataupun disampaikan oleh kawan-kawan kita, jangankan kita mendengarnya, bahkan kita membantah yang kata pegahnya dan menurutnya, na'udzubillah umma na'udzubillah min dzalik. Hadirin tuku-tuku dan abang-abang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekenyo bakronyo dengan tak berada bak simpluk daripada Uro Muharram. Maka kebenar uronyo dengan Uro Asyura. Uro Asyuranyo merupakan salah satu daripada uro yang mulia. Bahkan benar uro yang mulia karena dekat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada para anbiya. Salah satunya taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam diterima oleh Allah bertepatan pada 10 daripada Asyura. Kemudian diselamatkannya Nabi Nuh, yaitu bertepatan pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Kemudian juga diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam bertepatannya pada bulan Muharram ini. Sehingga salah satu amalan khusus yang disunahkan pada bulan Muharram ini, kita dituntutkan untuk memperbanyak melakukan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi menyampaikan, afdalul qiyam ba'da syahr Ramadan. Sebagus-bagus puasa setelah puasa bulan Ramadan yaitu al-Muharram, merupakan pada bulan Allah, pada bulan Muharram. Dan bahkan disunatkan kita berpuasa pada hari Tasu'a, yaitu kemarin, dan pada hari ini, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Dan Imam Qatadah pun berargumentasi dan juga dengan ulama-ulama yang lain, barang siapa yang melakukan kemaksiatan pada bulan ini, maka akan dilipat gandakan dosanya. Maka kebalikannya, sebagian ulama pun berargumentasi, barang siapa yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan pada bulan ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka dengan kita melakukan kebaikan, itu merupakan peluang terbesar bagi kita untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita berhadir pada hari yang berbahagia ini merupakan hamba-hamba Allah yang diyakini oleh Allah merupakan hambanya dan umat daripada Nabi Muhammad. Kelak kita mendapatkan syafaat daripada Nabi dan mendapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya fawzal mustambirin wa ya najatal taibin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.